Desa itu tua, sangat tua. Rumah-rumahnya kecil, jalan-jalannya panjang, dan rahasia berbisik terbawa angin. Penduduk desa semuanya tahu tentang rumah di atas bukit itu. Mereka menceritakan kisah-kisah tentangnya, cerita tentang bayangan dan bisikan, tentang tangan dingin dan jiwa-jiwa yang hilang. Tidak ada yang berani mendekati rumah itu, tidak lagi. Rumah itu berdiri sendiri, monumen ketakutan, sebuah pengingat konstan akan kegelapan yang hidup di dalam hati desa. Ryan berbeda, dia tidak percaya pada cerita. Dia percaya pada apa yang bisa dia lihat dan sentuh. Dia ingin tahu yang sebenarnya. Ryan selalu menjadi orang yang skeptis. Baginya, cerita-cerita hantu hanyalah omong kosong. Dia lebih suka menghadapi kenyataan daripada terjebak dalam ketakutan yang tidak berdasar. Teman-temannya bagaimanapun tidak seberani itu. Mereka menantangnya. Berani dia pergi ke rumah itu untuk menghabiskan malam, membuktikan bahwa itu hanyalah rumah kosong. Mereka sering mendengar cerita-cerita seram tentang rumah itu, tetapi tidak ada yang berani memeriksanya sendiri. Mereka tahu Ryan adalah orang yang tepat untuk membuktikan kebenaran. Aku tidak takut. Akan kutunjukkan pada kalian. Aku akan bermalam di rumah itu dan membuktikan tidak ada yang perlu ditakutkan. Ryan merasa tertantang. Dia ingin menunjukkan kepada teman-temannya bahwa ketakutan mereka tidak berdasar. Dia yakin bahwa rumah itu hanyalah bangunan tua yang tidak berbahaya. Dia mengumpulkan beberapa perbekalan. Dia tahu bahwa malam itu akan panjang dan dia harus siap. Dia mempersiapkan dirinya dengan hati-hati, memastikan bahwa dia memiliki semua yang dia butuhkan untuk bertahan semalaman di rumah yang ditakuti itu. Senter, selimut. Dia tahu bahwa listrik di rumah itu sudah lama mati, jadi dia membawa senter untuk menerangi jalannya. Selimut akan memberinya kenyamanan dan kehangatan di malam yang dingin. Dan kamera. Dia siap. Kamera itu akan menjadi bukti bahwa dia benar-benar menghabiskan malam di rumah itu. Dia ingin merekam setiap momen untuk menunjukkan kepada teman-temannya bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan. Dengan semua persiapan yang sudah dilakukan, Ryan merasa siap untuk menghadapi tantangan ini. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan keberaniannya dan menunjukkan kepada teman-temannya bahwa ketakutan mereka tidak berdasar. Matahari terbenam saat Ryan mendekati rumah itu. Langit berwarna ungu lebam, sama dengan ketakutan yang mulai merayap ke dalam hatinya. Dia mendorong gerbang tua itu terbuka, berderit seperti jeritan. Dia berjalan menuju rumah. Setiap langkah terasa lebih berat dari yang terakhir. Tisnen Hapiek, semoga berhasil. Dia meletakkan tangannya di gagang pintu. Dingin sekali, seperti es. Dia menarik napas dalam-dalam dan mendorong pintu hingga terbuka. Rumah itu menyambutnya dengan erangan pelan. Udara di dalam terasa berat dan tidak bergerak. Seperti ada sesuatu yang menahan napas di dalam rumah itu, membuat setiap langkah terasa lebih berat. Berbau seperti debu dan pembusukan. Aroma yang menyengat dan menusuk hidung, seolah-olah rumah ini telah lama ditinggalkan oleh kehidupan. Ryan melangkah masuk, mencoba menahan napas agar tidak tercekik oleh bau yang mengerikan itu. Papan lantai berderit di bawah berat badannya. Setiap langkahnya menghasilkan suara yang menggema di seluruh rumah, menambah kesan bahwa tempat ini penuh dengan rahasia yang tersembunyi. Dia merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Sensasi itu membuat bulu kuduknya berdiri, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Dia mengeluarkan senternya dan menyalakannya. Cahaya dari senter itu memberikan sedikit rasa aman, meskipun hanya sementara. Sinar cahaya itu seakan tertelan oleh kegelapan. Kegelapan yang begitu pekat, seolah-olah menelan segala sesuatu yang berani mendekatinya. Berbisik pada dirinya sendiri. Hanya rumah tua. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun kata-kata itu tidak cukup untuk menghilangkan rasa takut yang merayap di hatinya. Dia bisa mendengar suara napasnya sendiri. Napas yang berat dan terputus-putus, mencerminkan ketakutan yang semakin mendalam. Dia bisa mendengar jantungnya berdetak di dadanya. Detak jantung yang cepat dan keras, seolah-olah ingin melarikan diri dari tubuhnya. Dia bisa mendengar sesuatu yang lain. Bisikan lembut, datang dari bayangan. Bisikan itu semakin jelas, seolah-olah ada seseorang atau sesuatu yang mencoba berkomunikasi dengannya dari balik kegelapan. Ryan merasa ketakutan yang luar biasa, namun dia tahu bahwa dia harus terus maju. Setiap langkah yang diambilnya terasa seperti perjuangan melawan rasa takut yang semakin besar. Dia tidak tahu apa yang menunggunya di ujung perjalanan ini.
Tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa berhenti sekarang. Rumah tua ini menyimpan rahasia yang harus diungkap, dan Ryan bertekad untuk menemukannya, meskipun itu berarti menghadapi ketakutan terbesarnya. Wajah itu bergerak, meluncur ke arahnya, melayang di udara. Matanya tidak pernah lepas darinya. Bisikan itu semakin keras, menjadi ratapan kesedihan. Ryan tersentak dari lamunannya. Dia berbalik dan lari. Dia tidak melihat ke belakang. Dia tidak berhenti berlari sampai dia keluar dari rumah dan kembali ke jalan. Dia tidak berhenti berlari sampai dia mencapai keselamatan rumahnya sendiri. Dia membanting pintu hingga tertutup dan bersandar di atasnya. Terengah-engah. Matahari terbit, mewarnai langit dengan warna jingga dan merah muda yang hangat. Cahaya pagi yang biasanya membawa harapan dan awal baru, kali ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang mengintai di balik keindahan itu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi Ryan tidak merasakan kehangatan, dia pucat dan gemetar. Malam sebelumnya masih menghantuinya, bayangan-bayangan yang dilihatnya terus berputar di pikirannya. Setiap sudut ruangan tampak lebih gelap. Setiap suara terdengar lebih menakutkan. Ryan, dia menceritakan kepada teman-temannya tentang apa yang telah dilihatnya. Aku tidak bisa tidur, katanya dengan suara bergetar. Bayangan itu, mereka nyata, aku bisa merasakannya. Mereka mendengarkan, mata mereka terbelalak dengan campuran rasa takut dan tidak percaya. Setiap kata yang keluar dari mulut Ryan membuat mereka semakin merinding. Mereka saling bertukar pandang, mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Dito, Dito. Mereka kembali ke rumah itu, tapi kosong. Kita harus memastikan, kata Dito, memimpin jalan dengan hati-hati. Setiap langkah terasa berat, setiap suara kecil membuat mereka terkejut. Tidak ada tanda-tanda sosok hantu itu. Rumah itu tampak seperti biasa, namun ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih dingin, dan keheningan yang mencekam membuat mereka merasa tidak nyaman. Linda, tidak ada bukti bisikan itu, hanya kesunyian yang tersisa, keheningan yang berbicara banyak. Mungkin kita hanya berimajinasi, kata Linda, mencoba menenangkan diri. Tapi di dalam hatinya, dia tahu ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ryan tidak pernah kembali ke rumah itu, tapi dia tidak pernah melupakan apa yang telah dilihatnya. Pengalaman itu mengubahnya. Itu membuatnya percaya pada hal-hal yang tidak bisa dia jelaskan. Itu membuatnya percaya pada kekuatan rasa takut. Dan itu membuatnya menyadari bahwa beberapa rahasia lebih baik dibiarkan terkubur.